KPK Firly Bahuri diduga bocorkan dokumen rahasia soal penyelidikan korupsi ke lingkungan Kementerian ESDM. Nah, ada bocoran nih, Ketua KPK Firly Bahuri diduga bocorkan dokumen rahasia itu terungkap dari pengakuan salah satu pejabat Kementerian ESDM yang ruangannya digeledah. Jadi saat penggeledahan, penyidik KPK menemukan dokumen dan ditanyakan ke pejabat Kementerian ESDM. Pejabat itu memohon jangan di-spill dokumen itu karena isinya sensitif. Nah, dapat pengakuan itu, penyidik KPK makin penasaran isi dokumen yang coba diamankan pejabat tersebut. Akun dimdim 0783 membocorkan detik-detik penyidik KPK bongkar dokumen rahasia yang diduga dibocorkan Firly Bahuri. Berikut percakapan IS, pejabat Kementerian ESDM dan petugas KPK yang geledah dokumen di ruangan si pejabat. Petugas, ini dokumen apa? IS, oh ini dokumen yang saya ceritakan tadi. Petugas, ini tulisan apa? IS, ya saya disebut di sini, ini dapat dari Pak M dan Pak M dapat dari Pak F. Petugas, ini kami dokumentasikan ya. Sebaiknya jangan deh, ini sensitif, ini dapat dari Pak F, sebaiknya jangan. Jelas sekali bahwa dokumen tersebut diperoleh dari M dan M mendapatkannya dari F. Tujuan penyampaian dokumen berisi informasi penyelidikan tersebut agar IS berhati-hati dan melakukan antisipasi terhadap upaya tim penindakan KPK, tulis akun Twitter tersebut. Gawat. Surat yang dibuat ini menjawab surat pimpinan KPK tentang usulan pembinaan karir untuk Brigjen EB dengan masih keterbatasan ruang jabatan di lingkungan Polri, dan untuk pembinaan karir anggota Polri khususnya yang bertugas di lingkungan KPK, dari hasil sidang wanjak memutuskan bahwa Brigjen EB tetap melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Aduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, oleh Sekretaris Jenderal KPK dan salah satu pimpinan KPK terkait dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dan hormat atas nama saya sebagai Direktur Penyelidikan KPK, serta terbitnya surat penghadapan dari KPK kepada Polri. KPK sebelumnya telah menerima surat dari Polri ya, tertanggal 29 dan suratnya diterima tanggal 30. Namun memang berdasarkan keputusan dari Rapim, rapat pimpinan di KPK, memberhentikan dengan hormat ya Pak Direktur Lidik ini karena memang per 31 telah selesai gitu Mas, masa tugasnya, dan belum ada perpanjangan ya, atau tidak ada perpanjangan, tidak ada permintaan perpanjangan kepada pihak Polri kan gitu. KPK kembalikan Brigjen Endar, Jenderal Sigit bereaksi langsung kirim surat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon mengembalikan Brigjen Endar Priantoro dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jenderal Sigit pun langsung mengirim surat kepada pimpinan lembaga anti rasuah yang berisi jawaban pengembalian Brigjen Endar. Surat tersebut bernomor B2725 4KEP.2023 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 3 April 2023. Dalam surat tersebut, Polri memutuskan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan. Kapolri dalam suratnya menyebut penugasan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK berdasarkan semangat dari Polri yang terus berkomitmen untuk mendukung penguatan KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Dalam hal ini, Polri juga sedang mempersiapkan calon-calon terbaik untuk pengisian Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Di dalam surat itu juga disebutkan bahwa Brigjen Endar telah memiliki pengalaman untuk berkomitmen serta pengabdian dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan surat dari Kapolri itu memang benar adanya. Surat Kapolri adalah bentuk komitmen Polri membantu KPK dalam pemberantasan korupsi.
Penugasan Brigjen Endar ke KPK adalah wujud komitmen dan kolaborasi Polri dengan KPK dalam pemberantasan korupsi, kata Sandi yang baru menjabat sebagai juru bicara Polri itu. Ya, kita melihat dari reasoningnya itu dipaksakan. Alasan untuk mengembalikan, padahal KPK itu harus menjaga hubungan antar kelembagaan. Tidak bisa main paksa atau sepihak saja mengembalikan, dan apabila kita dengar bahwa Kapolri juga mengirimkan surat agar diperpanjang, ini kan suatu hal yang momentum yang baik sebenarnya kalau tidak ada sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada sesuatu yang di dalamnya, itu maksudnya ada kepentingan yang menjadikan KPK sekarang ini yang dilihat oleh publik ini kan tidak independen. Jadi atas dasar itu sehingga dia memaksakan untuk mengembalikan, dan kan ini bukan kali pertama rombongan Mas Yudi ini ya, atau yang pegawai 57 orang ini kan juga tidak ada sebabnya. Dan sekarang KPK hasilnya kan cuma masih kecil, mestinya dia butuh penyidik gitu. Nah sekarang Endar itu kan, kenapa kok kemudian langsung diberikan? Padahal Pak Kapolri masih memperpanjang. Menurut hemat saya, kalau memang Endar itu memang kurang bagus prestasinya, mestinya sebelum itu Pak Ketua KPK itu menginformasi kepada Kapolri loh, udah mau habis, kirim surat atau telepon, Pak ini Pak Endar ini kurang bagus Pak, tolong besok diganti yang lain gitu. Jangan seperti sekarang ini kan lucu kan, sementara Pak Kapolri masih situ ya, Pak Kapolri otomatis tidak akan memberikan apa-apa ya, nggak pernah ada laporan Endar kurang bagus, belum pernah ada dia kena kode etik apa tidak, belum pernah ada penilaian dari Dewas KPK itu bahwa dia kurang baik kerjanya. Nah kok kemudian Pak Kapolri memperpanjang kok malah ditolak. Saya pikir ya ini pasti ya, kalau saya dugaan saya mesti ada perbedaan kepentingan pribadi daripada Ketua KPK dengan Endar ini sendiri. Ya. Rasanya itu kalau di dalam ini KPK kan penyidikan ya, penyidikan pidana. Saya dulu mantan Dirbitum itu. Sering sekali terjadi itu bentuk pimpinan KPK untuk memperpanjang Direktur Penyelidikan Pak Endar Priantoro ini berarti bahwa masa pengabdiannya sebenarnya belum selesai, dan apabila mengembalikan itu harus ada kriteria, misalnya saja tidak perform, misalnya kinerjanya tidak bagus, ada pelanggaran etik atau pelanggaran hukum. Nah itu pihak pimpinan KPK yang mengembalikan orang tersebut kepada kepolisian. Kalau tanpa reasoning, maka itu menjadi tanda tanya besar masyarakat. Ini ada apa ini? Kok kelihatan sekali mainnya kok kasar seperti itu. Jadi kepercayaan publik terhadap KPK ini tergerus karena ya pula dari internal pimpinan KPK yang periode ini. Endar mengaku soal formula itu kan yang berbeda pendapat. Nah yang ada yang sekarang berkembang ini, Firly dan pimpinan ingin segera ditingkatkan formula ini ke penyidikan. Kemudian Endar mengatakan belum cukup mensreanya. Nah ini kan berbahaya Pak Dil. Biasanya kawan-kawan katakanlah dari kepolisian misalnya mau berkarir di KPK, biasanya ini adalah untuk membangun karirnya. Ini terjadi lagi sekarang ini 57, yaitu dulu pegawai KPK yang punya integritas, yang dia melakukan kerja-kerja sesuai dengan nilai-nilai dan mandat KPK, kemudian dibunuh. KPK kembalikan Brigjen Endar. Jenderal Sigit bereaksi langsung kirim surat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespon mengembalikan Brigjen Endar Priantoro dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jenderal Sigit pun langsung mengirim surat kepada pimpinan lembaga anti rasuah yang berisi jawaban pengembalian Brigjen Endar. Surat tersebut bernomor B2725 4KEP.2023 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 3 April 2023. Dalam surat tersebut, Polri memutuskan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan. Kapolri dalam suratnya menyebut penugasan Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK berdasarkan semangat dari Polri yang terus berkomitmen untuk mendukung penguatan KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Dalam hal ini, Polri juga sedang mempersiapkan calon-calon terbaik untuk pengisian Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Di dalam surat itu juga disebutkan bahwa Brigjen Endar telah memiliki pengalaman untuk berkomitmen serta pengabdian dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan surat dari Kapolri itu memang benar adanya. Surat Kapolri adalah bentuk komitmen Polri membantu KPK dalam pemberantasan korupsi. Penugasan Brigjen Endar ke KPK adalah wujud komitmen dan kolaborasi Polri dengan KPK dalam pemberantasan korupsi, kata Sandi yang baru menjabat sebagai juru bicara Polri itu.